Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Sabirin di Ngaji Saya, yaitu channel tentang edukasi dan informasi. Di video kali ini saya akan melakukan podcast bersama ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi yang menyimpan banyak sekali informasi berdasarkan data yang ada di internet dan bisa berbicara seperti manusia. Di video kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ChatGPT. Yuk kita mulai. Apa sebenarnya tujuan hidup di dunia ini? Tujuan hidup bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung pada keyakinan, nilai, dan pengalaman pribadi. Beberapa orang merasa tujuan hidup mereka adalah untuk mencari kebahagiaan, membantu orang lain, atau mencapai keberhasilan dalam karir atau hubungan. Ada juga yang menemukan makna hidup dalam spiritualitas atau pencarian pengetahuan. Apa yang kamu rasakan atau pikirkan tentang ini? Apa tujuan hidup berdasarkan agama Islam? Dalam agama Islam, tujuan hidup seseorang adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk menyembahnya. QS Ad-Dariyat 56. Selain itu, umat Islam diajarkan untuk hidup dengan akhlak yang baik, membantu sesama, dan mencari ilmu. Dengan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan seseorang dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Halo. Hello, how's it going? Bisa bahasa Indonesia? Tentu, bisa. Ada yang ingin kamu bicarakan? Memang prinsip apa yang baik untuk agama Islam? Dalam agama Islam, ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas akhlak atau moral seseorang. Beberapa di antaranya adalah 1. Belajar dan memahami Al-Quran. Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku. 2. Sholat. Melaksanakan sholat secara rutin dapat membantu memperbaiki akhlak. 3. Meneladani Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bersedekah dan membantu sesama. Ini adalah cara untuk mengembangkan sifat dermawan dan peduli. 5. Meningkatkan ilmu. Menuntut ilmu baik agama maupun dunia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semua ini membantu dalam membentuk karakter yang baik dan meningkatkan akhlak. Seberapa penting belajar Al-Quran di dalam kehidupan? Belajar Al-Quran dalam kehidupan itu sangat penting ya. Al-Quran memberikan panduan dan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dengan membaca dan memahami Al-Quran, kita bisa mendapatkan ketenangan hati, petunjuk dalam mengambil keputusan, serta memperbaiki hubungan dengan sesama. Al-Quran juga mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan tolong-menolong yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan hidup dalam sudut pandang ajaran Kristen? Tujuan hidup dalam sudut pandang ajaran Kristen bisa bervariasi tergantung pada niat dan tujuan individu atau komunitas yang mengelolanya. Secara umum, beberapa tujuan tersebut antara lain: 1. Penyebaran Injil. Menggunakan platform untuk menyebarkan pesan-pesan Injil dan ajaran Kristen kepada lebih banyak orang. 2. Pendidikan rohani. Memberikan konten yang mendidik tentang Alkitab, doa, dan kehidupan rohani. 3. Membangun komunitas. Menciptakan komunitas online di mana orang dapat berbagi pengalaman spiritual dan mendukung satu sama lain. 4. Pelayanan sosial. Menyebarkan pesan kasih dan membantu mereka yang membutuhkan melalui berbagai aktivitas sosial. Setiap individu atau organisasi mungkin memiliki tujuan yang berbeda, tetapi intinya adalah untuk memberdayakan dan memberkati orang lain sesuai dengan ajaran Kristen. Bisa saya bantu? Apa tujuan hidup berdasarkan ajaran agama Hindu? Jiwa atau Siwa adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu, khususnya dalam tradisi Hindu Dharma. Jiwa dianggap sebagai dewa perusak dan transformasi. Tetapi, maaf, aku terputus sebentar. Jadi, jiwa dalam agama Hindu dikenal sebagai dewa yang memiliki peran penting dalam siklus penciptaan, pelestarian, dan penghancuran dunia. Dalam kepercayaan Hindu, jiwa adalah bagian dari Budi bersama
Esa, dan Wisnu pelindung. Jiwa sering digambarkan dengan tanduk di kepala, membawa trisula, dan memiliki simbol lingga sebagai lambang kesaktiannya. Apa tujuan hidup berdasarkan ajaran agama Buddha? Dalam ajaran agama Buddha, tujuan hidup utamanya adalah mencapai pencerahan atau nirwana. Ini melibatkan pembebasan dari siklus kelahiran kembali, samsara, dan penderitaan. Untuk mencapai tujuan ini, seseorang perlu mengikuti jalan mulia berunsur 8, yang meliputi pemahaman yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Dengan mengikuti ajaran ini, diharapkan seseorang dapat mengurangi penderitaan dan akhirnya mencapai pencerahan. Apa makna pencerahan dalam agama Buddha? Pencerahan dalam agama Buddha, atau yang disebut nirwana atau nirvana dalam bahasa Pali, adalah kondisi spiritual di mana seseorang mencapai kebebasan penuh dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali, samsara. Ini merupakan tujuan utama dalam praktik spiritual Buddha. Pencerahan dicapai melalui pemahaman yang mendalam tentang 4 kebenaran mulia dan dengan mengikuti jalan 8 lintasan mulia. Dalam kondisi ini, pikiran bebas dari keinginan, kebencian, dan kebingungan, sehingga mencapai kedamaian abadi. Kedamaian abadi yang bagaimana? Kedamaian abadi dalam konteks pencerahan dalam agama Buddha adalah kondisi di mana seseorang bebas dari segala bentuk penderitaan, kecemasan, dan ketidaktentraman. Ini berarti tidak terpengaruh oleh emosi negatif seperti marah, Orang yang mencapai pencerahan hidup dalam keadaan damai, tanpa adanya keinginan atau keterikatan pada hal-hal duniawi. Ini adalah kondisi di mana pikiran sepenuhnya tenang dan bebas, tidak terpengaruh oleh penderitaan atau siklus kelahiran kembali. Jadi, kedamaian abadi ini adalah kebebasan penuh dari segala bentuk penderitaan dan ketidaktentraman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.